Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Dan di sini dikatakan zalim, ya, karena yang namanya zalim itu adalah wada'u syai' fi ghairi mawdi'ih, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inilah kezaliman. Ya, di mana harta anak yatim itu seharusnya dijaga, ya, disimpan untuk anak tersebut apabila nanti sudah mencapai usia balik dan sudah bisa mengatur hartanya, maka diberikan kepadanya, ya, diberikan atau dikembalikan kepadanya. Karena yang namanya anak yatim itu kadang ada di antara mereka yang memiliki harta peninggalan dari orang tuanya, yaitu dari ayahnya. Maka harta tersebut itu tidak boleh diambil oleh wali atau orang yang memelihara anak yatim tersebut. Ya, tapi harus dijaga, kemudian dikembalikan atau diberikan nanti pada saat dia sudah mencapai usia balik dan mampu mengatur hartanya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya, ya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka ya, sebenarnya mereka itu menelan api, ya, sepenuh perutnya. Maksudnya mereka memakan api, ya, ke dalam perutnya. Nah, wasayaslawna sa'ira, dan mereka kelak akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maksudnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka wal iyadu billah. Nah, dan di sini ya dilihat bahwasanya dosanya adalah memakan, maka hukumannya juga adalah memakan. Az-dzanbu aklun wa 'uqubatuhu aklun. Dosanya adalah memakan, ya, yaitu makan harta anak yatim, maka akibatnya yaitu hukumannya nanti juga adalah memakan memakan api, ya. Dan itulah yang disebutkan bahwasanya al-jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau seorang melakukan kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan. Ketika dia melakukan keburukan, maka dia juga akan dibalas dengan keburukan. Ya, orang yang memakan riba itu nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kesurupan, ya, gila. Kenapa? Karena ya, itu perbuatan mereka waktu di dunia membuat banyak orang yang gila, yang stres. Ya, maka nanti ketika mereka dibangkitkan dari kuburannya, mereka juga akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kesurupan. Ya, di sini juga orang yang memakan harta anak yatim yang seharusnya dijaga, ya, maka dia nanti juga akan memakan api pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan ya betapa bahayanya memakan harta anak yatim. Wa qala ta'ala wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, cara yang lebih baik. Ya, di sini dikatakan wala taqrabu, jangan kalian mendekati, ya, tidak dikatakan wala ta'kulu, ya, kalian memakan. Ya, itu artinya bahwasanya
ya, segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada memakan harta anak yatim, maka itu harus dijauhi. Jadi wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang mengarah ke sana itu harus dijauhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Artinya bahwasanya segala fasilitas atau wasilah yang bisa mengantar kepada perbuatan zina, maka itu harus dijauhi. Nah, maka demikian juga di dalam ayat ini. Baik. Kemudian disebutkan bahwasanya ya, jangan atau sungguhnya orang yang memakan harta ya anak yatim, kembali ke ayat yang sebelumnya tadi, surah An-Nisa ayat 10, ya kalian memakan harta anak yatim. Ya, di sini katakan memakan. Ya, kenapa? Karena inilah yang kebanyakan terjadi. Ya, inilah yang kebanyakan terjadi, yaitu memakan. Ya, tapi bukan berarti bahwasanya kalau mengambilnya, memanfaatkannya ya dengan cara yang lain yang tidak dibenarkan itu dibolehkan, tidak. Ya. Jadi kalau mengambilnya misalnya dijadikan sebagai modal ya untuk berdagang atau yang lainnya, maka ini juga adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya, walaupun tidak dimakan. Walaupun tidak dimakan atau diberikan kepada anak-anaknya yang lain misalnya. Punya anak diambil ya harta tersebut kemudian diberikan kepadanya anaknya untuk biaya sekolahnya atau biaya kuliahnya ya atau yang lainnya, maka ini semua adalah tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu sama dengan mengambil, itu sama dengan memakan. Nah, jadi dikatakan ya memakan karena itulah yang banyak terjadi. Nah, tapi kalau diambil dengan cara yang lain yang tidak dibenarkan, itu juga adalah hal yang tidak dibolehkan. Wa qala alaihi salatu wassalam ijtanibu sab'an mubiqat. Fadzakara minha akla mal al-yatim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Al-mubiqat adalah al-muhlikat, yang membinasakan. Ya, yang membinasakan. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antaranya adalah memakan harta anak yatim. Yang memakan harta anak yatim menunjukkan bahwasanya ini adalah dosa yang sangat besar karena dia adalah perkara yang membinasakan. Nah, kemudian kata beliau, wa kullu waliyin liyatimin kana faqiran fa'akala bil ma'rufi fala ba'sa alaihi. Ya. Dan setiap wali anak yatim yang fakir lalu dia makan dengan cara yang ma'ruf, maka itu tidak ada masalah baginya. Ya, tidak ada masalah baginya. Nah, dan disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan memakan harta ya anak yatim dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, ini ada 4 pendapat di kalangan ya para ulama. Ya, ada 4 pendapat. Yang pertama adalah annahul akhdhu ala wajhil qard, yaitu mengambilnya dengan cara ya utang. Ya, jadi diambil sebagai utang. Artinya kalau misalnya ya, yang memelihara anak yatim ini adalah fakir ya, dan dia mau mengambilnya dengan cara berutang ya, ketika nanti ada uangnya, ada hartanya dia kembalikan, maka ini dibolehkan ya. Jadi dia ambil dengan cara berutang. Nah, yang kedua adalah al-aklu biqadaril hajah min ghairi israf, yaitu memakannya sekedar kebutuhan ya, tanpa israf, tanpa berlebih-lebihan. Ya, tanpa berlebih-lebihan. Jadi kalau dia memakan ya sekedar kebutuhannya karena dia fakir ya, sementara anak yatim ini ada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan kalau si pemelihara, si wali anak yatim ini tidak mengambil darinya, dari harta tersebut ya, tidak memakan dari harta tersebut, itu akan membahayakan dirinya, maka boleh dia ambil sekedar kebutuhannya tanpa ya tanpa berlebih-lebihan. Ya. Yang ketiga adalah annahu akhadha biqadrin idza amila lil yatimi ya amalan. Ya, yaitu mengambilnya senilai dengan upah apabila dia bekerja pada anak yatim tersebut. Ya, jadi misalnya
ya dia bekerja pada anak yatim tersebut dan dia diupah, ya, maka ya ini adalah hal yang tidak ada masalah, ya. Dan yang keempat adalah annahul akhdhu 'inda darurah, ya. Dia mengambilnya karena dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi darurat. Nah, maka ya ini ya 4 keadaan ya yang dimaksud bahwasanya apabila si pemelihara atau si wali anak yatim tersebut ya fakir, lalu dia mengambilnya, memakannya dengan cara yang ma'ruf, maka itu tidak ada masalah, ya. Apakah diambil sebagai utang atau dia makan sekedar ya kebutuhannya, ya, atau dia makan ya sekedar upah, ya, atau dia ambil sebagai karena dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi darurat. Nah, wa ma zada 'alal ma'rufi fasuhtun haram, ya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan apa yang lebih dari ya perkara yang ma'ruf fasuhtun haram, maka ini adalah perkara yang diharamkan, ya, ini adalah perkara yang dibenci dan perkara yang diharamkan. Nah, sekarang apa ukurannya dianggap sebagai ma'ruf, hal yang ma'ruf? Kata beliau, wal ma'rufu yurja'u fihi ila urfin nasil mu'minin al-khalin minal aghradi al-khabithah. Ya. Dan yang dimaksud dengan al-ma'ruf itu dikembalikan kepada urf, kepada adat, ya, masyarakat kaum muslimin, orang-orang yang beriman, tanpa ya ada maksud atau tujuan-tujuan al-khabithah yang buruk, ya, tanpa maksud atau tujuan yang jelek, ya, tanpa maksud atau tujuan yang jelek. Nah, maka ini adalah hal yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian ya, bagaimana hukum makan bersama dengan anak yatim? Misalnya ada anak yatim tinggal di rumah kita, ya, lalu kita makan bersama, ya, apakah ini dibolehkan atau tidak dibolehkan? Disebutkan bahwasanya ketika ayat, ya, surah An-Nisa ayat yang ke-10 turun, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, ya. Sungguhnya mereka itu makan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maka disebutkan bahwasanya ketika ayat ini turun, maka ya sahabat-sahabat yang mengasuh anak yatim itu mereka langsung memisahkan ya makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim di bawah asuhannya tersebut. Ya, jadi makanan dan minuman mereka dipisahkan. Ya, dipisahkan. Mereka tidak makan bersama. Jadi dipisahkan antara makanan mereka dengan makanan anak yatim tersebut. Nah, dan apabila ada yang tersisa dari makanan tersebut, ya disimpan. Ya, disimpan ya untuk anak yatim tersebut. Sehingga kadang ada yang menjadi basi. Ya, ada yang menjadi basi. Maka hal itu menjadikan para sahabat merasa ya berat, ya. Maka mereka pun mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka turunlah ayat, ya, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairun wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan mereka ya bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anak yatim. Maka katakanlah mengurus urusan mereka secara baik, ya, secara patut. Itu adalah hal yang baik.
Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari yang berbuat perbaikan atau mengadakan perbaikan. Dan apabila Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Ya, innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, maka setelah ayat ini turun, mereka pun menggabungkan ya makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman orang-orang atau anak-anak yatim. Ya, mereka kembali menggabungkan makanan mereka bersama dengan makanan anak-anak yatim. Karena itu dikatakan kul islahul lahum, ya. Katakanlah bahwasanya mengurus urusan mereka, ya. Atau dikatakan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kamu menggauli mereka, maka mereka itu adalah saudaramu. Artinya, ya, kalian boleh menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, ya. Yaitu orang-orang atau anak-anak yatim. Kenapa? Fa ikhwanukum, karena mereka adalah ya saudara kalian, ya, saudara-saudara ya kalian. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya siapa yang melakukan perbaikan, ya, dan siapa yang melakukan kerusakan, ya, siapa yang melakukan perbaikan dan siapa yang melakukan ya kerusakan. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang itu makan bersama dengan ya anak yatim. Yang dilarang adalah memakan harta mereka dengan cara yang zalim, ya. Karena itu di dalam ayat ya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, ini terdapat ancaman ya yang sangat keras ya bagi pelaku dosa tersebut dan menunjukkan haramnya harta anak yatim. Ya, maksudnya tidak boleh didekati harta-harta mereka kecuali dengan cara yang ma'ruf. Dan ukuran dari yang ma'ruf itu sudah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tadi, bahwasanya dikembalikan kepada urf, ya, atau adat kebiasaan yang ada di tengah kaum muslimin. Nah, wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan, dan ini akhir dari pembahasan terkait dengan dosa besar yang ke-8, yaitu makan harta anak yatim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya, memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang cinta ya kepada anak-anak yatim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengumpulkan kita ya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersama dengan anak-anak yatim dan penjaga-penjaga ya anak-anak yatim, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya saya dan pemelihara anak yatim itu seperti ini di surga, dan beliau mengisyaratkan antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.